Mereka punya ya Berarti strategi nih, yang khusus. safe to say game kedua juga kita lebih ke morph. Actually ya. Iya sama. Iya. Nah, kita lihat aja lah ya. Apakah eksekusinya bisa menjalankan draftnya ini ya? Soalnya again bakal banyak holes-nya malahan dari segi Onyx untuk di-exploit. Tapi dengan Fanny-nya itu, snowball, harus high risk high reward. High risk high reward apalagi dengan adanya Fanny. Tapi kita bakal langsung lihat aja. This is it. Game yang kedua di match yang pertama dari hari ini antara Morph Minerva versus Onyx Zenith. Dan buat teman-teman di rumah, Kolius dan juga Mirko tak henti-hentinya lelah mengingatkan kalian yang nonton di YouTube, jangan lupa like, subscribe, terus pindah ke Buya karena kalian bisa dapat diamond di sana. Karena nggak nonton, nggak Buya, nggak dapat diamond. Nggak dapat diamond, tambah lagi juga delaynya men. Tapi di sini juga Ox Trade guys, mulai trading sekarang, daftar untuk mendapatkan $1,000 dalam demo akun Anda biar kalian bisa coba-coba di sini. Dan again kayak lu bilang, zaman now itu investasi sangat-sangat penting. Yoi. Kita masuk lagi ke dalam gamenya di mana mereka akan berinvestasi di arah atas atau di arah bawah. Onyx sudah di arah atasnya coba untuk melakukan counter, Fanny meloncat, tapi di arah bawahnya juga udah ada 1v1 yang dimenangkan oleh Crunchy. Yap, karena memang based on matchup ya, harusnya Barks nanti bakal lebih mudah untuk berhadapan dengan Joe, terutama ketika dia udah punya level 2 dengan missile expert dan so-called T-board. Tapi kita lihat Crunchy ini benar-benar nge-zoning out, apalagi dia punya sama-sama menggunakan consecutive blast, di mana setiap kali dia menggunakan basic attack nantinya dan jaraknya itu cukup dekat, dia bakal memberikan damage tambahan. Bener, ini bahaya banget sih buat Mon, soalnya Flicker juga masih ada nih. Dia mungkin bisa melakukan Jeet Kune Do Flicker combo. Kazami langsung diajar dengan arcane shade-nya. Kazami yang sembarangan lewat, untungnya belum mau diinisiasi lebih lanjut, walaupun dari seorang Beatrix yang langsung lari sedikit ke arah belakang nih Gumi, karena dia takut bakal dibicil bisa tapi Crunchy dikesot-kesot dengan seal cable-nya menuju ke arah depan sana. Crunchy sekarat banget, Mikasa masih bisa gocek-gocek dan hampir saja Crunchy ter-take down. Untungnya masih miss dari cable-nya Mikasa itu sendiri. Waduh, itu sayang sekali. Tapi di arah atasnya bisa lihat langsung udah ada response dari tim Onyx Zenith, dimana mereka melakukan rotasi ke arah atas. Lihat sini, Lucretia berada di posisi yang sangat-sangat buruk, tapi udah ada turnaround yang dilakukan oleh tim Morph. Masih bisa kabur, dua-duanya nggak ada yang mati. Ini bakal menjadi poin yang penting banget sebenarnya. Mikasa sangat-sangat membutuhkan purple buff. Apakah dari Onyx ini bakal mencoba untuk rush nih ke arah purple buff-nya untuk tidak membiarkan Mikasa nantinya mendapatkan purple buff? Karena setiap kali dia dapat purple buff, otomatis mobility dari hero tercepat di line of down jatuh di tangan Fanny. Itu bakal bahaya banget karena dia bisa muncul kapan saja tuh di semua lane. Dan ini yang kita bilang lagi ya, ini sebenarnya itu Alin yang menggunakan Takito loh. Gue tadi itu agak lupa dikit ya. Dimana dia tuh, mid lane ya. Sekarang kita lihat saja udah ada Weighted Dragon yang belum digunakan, masih ada flicker dari seorang Mon, dan itu bakal menjadi turtle yang diamankan. Tapi lihat di sini Mikasa dan teman-teman masih bisa melakukan damage ke arah depannya, bakal melakukan targeting ke arah Mei-nya, tapi masih bisa kabur sekarang. Alin tidak akan melakukan apa-apa, dua-duanya bakal langsung disengage aja. Turtle diambil, objektif udah hilang. Nggak usah paksa lagi. Apalagi memang Fanny kan di sini menggunakan emblem Festival of Blood. Dia bahkan nggak menggunakan Killing Spree ataupun mungkin let's say Bounty Hunter ataupun High and Dry ya. That's why kayak dia butuh banget item early game kayak let's say War X. Biar stack itu full juga, dia bisa jalan kaki dikit kalau memang cable itu diirit-irit sama Fanny-nya, dan juga damage-nya yang lumayan sakit. Tapi Gami dengan snipernya itu benar-benar cepat banget untuk menghabisi minion, dan juga di area bottom lane Mon masih terjadi 1v1 situation bersama dengan Crunchy. Ini kalau kita lihat di XP itu memang cuman dancing, nggak sih? Mereka berdua cuman dansa-dansa aja. Poking aja lah ya. Susah banget untuk melakukan full engage lah. Soalnya di sini, kita lihat aja Death's Welcome sudah digunakan ke arah cowoknya. Udah ada follow dari Fanny-nya, dan lihat di sini Jeet Kune Do masih bisa digunakan. Waduh, tapi sekarang kita lihat udah dari engage di arah Morph Minerva ke arah tengahnya. Masih ada Gumi menggunakan ulti, snipe-nya kena. Dan itu bakal menjadi kill yang diamankan lagi dan lagi. Bukan cuma di bawah, tapi di atas juga. Double burst damage yang ditambah lagi, masih ada Endless Short yang tadi langsung menusuk ke arah jantungnya Kazami, membuat dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ini yang tadi Kolius bilang, dia langsung dirusuh. Untungnya masih ada Retribution yang on point, tapi ini menjadi tanda information yang amat sangat penting untuk Onyx Zenith bahwa nggak ada lagi Retribution. Kita bisa setup turtle ketika turtle-nya nanti muncul di line of down. Tapi kita lihat lagi dan lagi di arah bawahnya cuman melakukan dansa, tapi di atasnya nih harus berhati-hati banget karena Morph Minerva, sure, mereka tadi udah kalah 2 kill, tapi lihat damage dari Gumi ini, oke?
Dia itu sakit banget, setengah health langsung diamankan. Dan ini pressure-nya bakal diamankan oleh Onyx Zenith. Tapi lihat udah ada damage yang dikeluarkan oleh Morph Minerva. Coba untuk melakukan damage lebih ke arah mainnya, mengambil Circle Eagle. Tapi udah ada trade back, Black Shoes digunakan. Kar nggak bisa kemana-mana, bakal langsung ditumbangkan begitu saja. Dan 1-0 trade yang sangat bagus. Dimana Onyx Zenith sekarang harus muter lagi, reset lagi. Lord Turtle-nya bakal di posisi Morph. Ya karena tadi memang Morph Minerva ternyata lebih ready ya ketika sedang di setup di sana, membuat Fanny-nya Mikasa juga berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill awal ya. Tapi Detonas Welcome sempat dikeluarkan oleh Mon, walaupun karena dia out of range dengan Shunpo-nya membuat Detonas Welcome harus digagalkan. Tapi Alin, knock out strike menuju ke arah Lucrecia, masih ada Black Shoes. Mei mencoba untuk menghajar ke arah depan kah dengan mode sniper. Gami juga mencoba menembak-nembak walaupun masih belum ada yang kena. Itu yang bikin serem banget sih dari Onyx Zenith ya. Walaupun mereka itu tadi udah lose 1, Morph nggak bisa capitalize mendapatkan turtle-nya karena Gumi ini yang sakit banget, tapi udah ada Circle Eagle digunakan ke arah belakang cuman untuk melakukan setup lagi dan lagi. Banana Split yang dilakukan oleh Onyx berhasil untuk mendapatkan turret. Even mereka nggak mau setup di area turtle, kayak mereka lebih milih untuk objektif dulu ke arah turret di area top lane. Dan baru nih, Onyx Zenith terlihat untuk melakukan setup di area turtle dengan Alin yang Pakito mid laner yang berusaha untuk nge-cover. Walaupun dari seorang rookie sih yang mencoba untuk maju ke arah depan, turtle-nya masih bisa diamankan. Kazami mencoba untuk datang menggunakan Circle Eagle-nya. Fanny megang skill cable mencoba untuk masuk, tapi kena knockout strike menghentikan pergerakan dari seorang Mikasa. Alin dan sekarang masih didapatkan point kill. Mikasa masih mendapatkan juga, masih di endorse menuju ke arah Mikasa, tapi dia masih bisa selamat, bahkan kelarnya berhasil untuk di take down. Crunchy sendirian mencoba untuk dikejar oleh satu hero yaitu Kazami di depan sana, tapi dia tidak mau terlalu fokus. Mereka langsung saja menghajar ke outer middle turret. Waduh, gila itu Fanny-nya bener-bener loh. Damage output yang dilakukan di sana dan juga decision making dari timnya untuk nge-follow up sangat-sangat besar di sini. Kita lihat aja highlight instant replay by Lita. Di sini oke, Onyx sudah melakukan turtle-nya, udah mendapatkannya, tapi mereka lihat itu resource-nya udah digunakan semua loh. Dengan itu Mikasa langsung maju dan lihat follow up-nya semuanya percaya banget dengan Mikasa di sini, dimana dia maju satu tim full maju nggak bisa mendapatkan apa-apa. Crunchy pun yang menunggu-nunggu dengan Way the Dragon ya nggak bisa dapat. Mau tidak mau dia harus mundur ke belakang dan merelakan ya kan outer middle turretnya dimiliki oleh Morph Minerva gitu, dihancurkan begitu saja. Dan memang tadi damage-nya udah sangat sakit banget sebenarnya dari seorang Fanny. Itu yang ngebuat mereka harus berhati-hati karena yang bisa ngelock cuman Way of the Dragon. Dari seorang Crunchy itu yang benar-benar harus kayak Crunchy itu harus benar-benar calculation-nya matang banget untuk nungguin Fanny masuk, dihentikan dengan The Way of the Dragon. Makanya decision making dari Morph Minerva itu bagus banget di sana. Kenapa? Soalnya Crunchy sudah kelihatan di arah tengahnya itu. Dia udah muter ke arah tengah, rotasi itu langsung gas aja, gas tabrak. Dan di sini mungkin kita bisa lihat game ketiga sih. Soalnya yang kita bilang tadi, Fanny bagus tapi harus ada snowballing. Crunchy coba untuk melakukan gank atau pick off ke arah Lucrecia, tapi masih ada flicker di sini. Resource yang sangat besar yang sudah digunakan, tapi masih ada Black Shoes. Karena dengan Black Shoes itu kan dia bisa cut back ya, atau kayak langsung tarik ulur lagi, langsung malah dibalikin team fight-nya. But Mei yang memang sangat-sangat bingung nih, dia mau copy ultimate dari siapa, tapi Crunchy yang sendirian coba tuh dipunish sama 3 orang teman-teman dari Morph Minerva, walaupun masih bisa mundur karena agak sedikit capek juga kalau kejar Chow ya. Tapi nah lo Black Shoes mulai dilakukan, Steel Cable juga dilepaskan menuju ke arah depan, Cutthroat menuju ke arah Gami langsung mundur ke arah belakang walaupun dengan mode snipernya. Dia harus kembali menjaga jaraknya, kalau tidak bakal diesek-esek sama Mikasa. Dan inilah dimana kalau kita lihat dari mid game ya, ini harusnya Morph Minerva yang mendapatkan power spike yang sangat-sangat besar. Dimana tadi kalau di early game, yes Amon memang sangat kuat di early game-nya, dia bisa nge-pick off. Tapi sekarang dia bakal susah banget nih. Dia mau nge-trade, mau dapetin kill, harus nunggu sampai orangnya udah chunk health-nya ke setengah lah. Soalnya kalau enggak, bakal susah banget untuk nge-burst siapapun. Crunchy sekarang bakal menjadi targetnya, masih memiliki Jeet Kundo, dan ingat ini adalah Chow Tank. Dan lihat Mei, Cutthroat, Steel Cable masih bisa satu kabel dari seorang Mikasa, mencoba untuk membalas ke arah atas, ternyata tidak karena energi juga udah mulai habis. Tapi dari seorang Clar menggunakan camouflage untuk segera mundur ke arah belakang sana karena it's too dangerous kalau memang dia mau maksain banget team fight tadi di dekat area orange buff. Ini yang membuat Barat sangat-sangat serem. Ketika ya oke, di early game-nya Chow-nya masih bisa nge-handle lah, mungkin bisa ngedominate, tapi ketika kita masuk ke mid game, gak ada orang dari tim Onyx Zenith yang bisa lawan dia 1v1 di dalam lane. Mereka harus membawa 2-3. Ini dimana Lord-nya bakal sangat-sangat penting buat Morph Minerva. Karena Onyx Zenith, mereka pasti bakal melemparkan resource mereka untuk nge-counter atau nge-tahan lah minion wave yang dibawa, yang di-push selalu oleh Barats-nya. Itu yang bakal menjadi momen dimana apalagi kan Barats
to sustain gak sih Yes. ketika di middle to late game. Itu yang bakal ngebuat kalau kita lihat dari susunan Onyx Zenith, mereka tuh nggak punya hero yang bisa melakukan penetration terlalu dalam ke arah barat. Paling Gumi yang bisa ngincar nantinya dengan Nibirunya. Tapi kan ya Gumi harus jaga-jaga posisi nih. Kalau dia sembarangan di depan ditelan sama barat. Atau enggak tiba-tiba Vayne-nya Mikasa bakal bisa masuk dengan Steel Cable ya. Seperti sekarang. Steel Cable mulai dilepaskan menuju ke arah depan. Mei yang selalu diincar. Di-cutthroat begitu saja dan killing spree didapatkan oleh Mikasa. GG sekali dan begitu saja 1-0. Trade yang sangat bagus lagi dan lagi. Bawahnya juga sudah di-push. Pakitonya nggak bisa melakukan apa-apa. Crunchy coba untuk membuka map tapi masih ada stun yang dikeluarkan. Tapi itu Dragonnya tidak kena dan itu mungkin menjadi fatal. Crunchy coba untuk di-re-engage di sini di mana damage sudah dikeluarkan. Crunchy masih bisa kabur untuk menggunakan Jeet Kundonya. Tapi lihat, oh my god, itu bakal menjadi a great escape. Aduh, tapi langsung ditabrak oleh seorang Mikasa dan Mon pun akan mendapatkan kill ke seorang Alien 2-0 buat Mon. Itulah dia yang bahayanya seorang Vayne ya. Dengan Steel Cable-nya yang kalau memang udah panas nih, udah on point, di tembok-tembok dia bakal cepat banget. Walaupun terlihat jauh, tiba-tiba dekat begitu saja. Itu seperti para cewek-cewek yang selalu PHP cowok-cowok ya. Waduh. Kelihatannya jauh, tapi tiba-tiba dekat lagi gitu kan. Terus jauh lagi, Jauh lagi, menghilang. Gitu ya. hari-hari di tali ulur. Tapi ini dia, Gabi pun berhasil untuk memainkan objektifnya di area bottom lane. Walaupun harus ditukarkan Lord yang didapatkan oleh Morph ini. Nah ini yang membuat susah lah. Ini yang membuat gamenya susah. Mereka dari Onyx Zenith, mereka mengambilkan Chow ini karena mau nge-lockdown. Ya kan? Tapi bentar, kita lihat dulu dari segi itemnya nih sekarang. Morph sudah mendapatkan gold lead 1000 lah ya sekarang itu. Apa yang mereka dapetin? Itu udah 3 loh Radiant Armor. Look dari itemnya Vayne, dia bahkan buat Heptasis, Bloodlust X dan Radiant Armor. Radiant Armor di sini kan sebenarnya dia untuk menahan Endless Charge ya, karena kan hitungannya tuh DPS magic kan dari seorang Aemon itu sendiri. Dan apalagi memang nanti Arcane Shade serta Shadow Strike-nya Valentina kan juga bakal pelan-pelan tuh nyicilin dia. Ya kan, that's why kayak dia nggak mau dicicilin dengan magic damage yang begitu sakit. Jadi ya udah dia buat Radiant Armor at least satu item defense tambahan. Betul. Dan di sini itu dimana lagi dan lagi yang gue mau bilang ya itu. Oh, lihat dulu kelar langsung ditangkap begitu saja tidak bisa kemana-mana. Masih ada camouflage tapi langsung dihilangkan oleh seorang Mikasa dan juga burst dari seorang Lucretia dengan 1-0. 3 wave yang sudah masuk ke dalam base ya. Kita lihat apa yang mereka bisa lakukan. Alin coba untuk melakukan all in knockout strike ke depan tapi nggak bisa kena, cuman ke minionnya dan itu bakal menjadi semua turret tier 2 diamankan oleh Morph. Itulah memang keuntungan dari seorang Vayne di middle to late game kalau memang dia berhasil untuk melakukan snowballing. Karena lihat gold difference di menit ke-12 memang tidak terlalu jauh. Ya kan, di sini cuma berunggul 4000 gold dari Morph Minerva. Tapi dari seorang Vayne itu sendiri kan berhasil untuk mengamankan point kill-nya. Belum lagi dia pakai emblem Festival of Blood. Dimana lifesteal-nya tuh bakal bertambah lebih banyak lagi semakin ketika dia berhasil mendapatkan point kill-nya. Ini tambah lama bakal tambah susah sih. Iya. Tapi sebenarnya iya. Gue mau bilangnya sih sebenarnya Onyx Zenith memiliki marksman juga seorang Beatrix ya. Tapi di late game ini bakal Brody yang melakukan damage lebih besar gitu loh. Damage output bakal lebih besar karena range-nya dan juga tankiness dari seorang Barat. Itu yang bakal menjadi PR karena fokus dari Mikasa nanti di late game harusnya ke arah Gumi dan Mei. Harusnya. Tapi kan kita nggak tahu nih. Kira-kira dari Onyx Zenith bakal melakukan strategi apa karena memang terlihat mereka belum mau menyerah. Mereka terus melakukan defensif juga. Apalagi kalau sampai nanti Mikasa sembarangan masuk, Crunchy ngepanis dengan Way of the Dragon. Itu yang bakal ngebuat Mikasa bakal di take down gak sih sama teman-teman dari Onyx Zenith, terutama di late game yang nantinya makin lebih sakit lagi. Ini masalahnya ya, kalau dari segi playstyle juga, kita bisa melihat celah-celahan dari Onyx sekarang di game kedua. Di game pertama dia mainnya beneran perfect sih dari segi makronya. Dan mungkin karena itu, karena mereka kalau di dalam team fight yang messy, mereka udah mulai kayak ragu gitu loh. Mereka suka ragu nih dalam team fight yang dipaksa oleh Morph. Apa yang Onyx Zenith harus melakukan itu mencari lagi team fight yang rapi. Coba untuk menangkap Mikasa ketika dia maju. Buff-nya. Yap, Guiding Wind pun dia pokok tadi hanya untuk nge-zoning out aja. Mikasa pun kembali menjaga jaraknya karena mereka tahu ini dia Lord Camp by Booyah. Sudah mulai hadir di Land of Down, apalagi ini Lord yang sudah di-enhance. Mikasa mencoba untuk melakukan open map. Seriously, Onyx Zenith, please, in my humble opinion, hindari bertanding di area ganggang sempit. Itu bakal membuat Steel Cable-nya sambil teriak-teriak ya, Sasageo. Karena connect-nya semua connect gitu loh. Gampang banget untuk nebas ini, punggung leher dari para Titan. Oh, bener. Di sini tuh
masalahnya Titannya juga cuman 2 orang. Maksudnya Titan tuh orang yang tanky gitu kan. Cuma ada Alin. Alin dan Crunchy. Iya. Itu yang bikin susah lah buat tim Armor Onyx Titan ini. ya berarti. Armor Titan ya. Yang lain tuh cuma Card Titan gitu ya. Aduh, kita diketahuan wibunya. Waduh. Bajunya udah kelihatan sih Kolios ya. Iya kan. Tapi inilah dia, udah mulai di-engage juga Lord yang sudah menit ke-14 ini. Tapi dari Onyx Zenith sepertinya belum mau menyerahkan dengan santai begitu saja. Karena Mikasa menggunakan steel cable satu persatu. Masih diirit-irit, dia mencoba untuk menyerang ke arah Mei. Langsung dihajar di keset begitu aja. Keras waktu juga mulai dilepaskan. Dan Mei-nya pun langsung tumbang. Masih mencoba untuk mengincar Kelar walaupun masih ada Endless Shard. Tapi Radiant Armor benar-benar menolong dirinya. Dan bahkan dari udah mulai sekarat berhasil untuk lari dengan steel cable-nya yang masih on point. 1v4 dan di sini masih lanjut lagi dan lagi. Alin langsung ditumbangkan begitu saja. Onyx kehilangan 2 member dengan play tersebut. Morph, Minerva, Mikasa menggunakan Fanny. Dari tadi kita lihat bandnya Hayabusa, Ruby. Sekarang mungkin kita bakal harus lihat Fanny-nya ya nih Ben. Karena wow. Ini benar-benar gila. Karena Signature memang dari hero, kemarin yes. ada kok. Ada yang memang nge-ban sampai nge-ban ke arah Fanny-nya. Tapi buat teman-teman kembali lagi kalau ingatkan. Buat kalian yang lagi nih mencari investasi untuk biar duduknya juga nyaman. Biar punggung kalian gak gampang sakit. Langsung aja cari Steel Diplomacy. Tipenya yang invincible karena ini enak banget. Nyaman banget kalau didudukin. Tapi nah loh. Mikasa dengan Steel Cable. Langsung mencoba untuk mengincar ke arah Gumi. Walaupun nah di 4 cable tadi masih miss begitu saja. Ngebuat Mikasa yang harus ngehajar karena Lord. Dia yang zoning out malah. Betul. Tapi satu negatif dari seorang Mikasa yang menggunakan Fanny ini, dia bakal fall off. Kita lihat aja sekarang dari belakang sudah digunakan Crunchy menggunakan shotgunnya, tapi Lordnya bakal diamankan. Sudah dari engage yang digunakan oleh tim Morph, tapi cuman ke Crunchy, itu bukan target yang benar. Di sini dimana mungkin ada re-engage lagi untuk Onyx Zenith, dimana mereka masih bisa kabur. Crunchy menggunakan Jigendo, tapi tidak bisa kemana-mana. Langsung di cutthroat oleh Mikasa. Ini yang bikin aku kangen. Thanks Munton udah ngebuff Fanny. Akhirnya Fanny muncul lagi di Line of Down. Kalau dulu tuh usernya tuh ada Eko. Aura tuh dulu demen banget menggunakan Fanny. Dan Bapak setiap assassin. kali Fanny tuh digunakan tuh benar-benar cantik banget dilihatnya ya kan. Kayak ini game yang hidup banget dari segi movement yang bisa dipersembahkan sama pilotnya Fanny. Tapi kita lihat sudah mulai masuk dengan skill cable dan mencoba untuk ke arah belakang. Alinnya pun tumbang. Mikasa masih mencoba untuk menghajar tapi immortality-nya pecah. Masih ada ultimate dari seorang di biru. Tapi Mikasa pun langsung kabur dengan skill cable yang menuju ke arah belakang. Bagus banget, tapi defense dari tim Onyx Zenith menggunakan ability-nya dengan sangat-sangat bagus. Cuman Alin yang ditangkap di sana. Tapi again, memang itu kegunaannya ya dari seorang Alin di dalam game ini. Coba untuk nge-peel, nge-cover buat seorang Beatrix dari sini. Mungkin itu bakal menjadi inhibitor yang ditumbangkan oleh Lord. Walaupun 4 orang sudah group up ke bawah. Gak bisa ngapain sih. Dan sekarang ini bakal susah banget sih Kolios. Soalnya mid lane-nya udah sekarat. Tarotnya. Makanya kita bakal langsung lihat aja nih instant replay by Litanya. Kita bakal melihat sebenarnya Mikasa ini dia benar-benar nungguin momen nih. Ketika dia bisa menggunakan dua steel cable-nya. Oh ternyata salah Pak Produser ya. Ini cuman momennya ternyata yang di Lord tadi. Yang benar-benar Mikasanya juga sempat knock up sama Lord. Tapi retribution-nya masih cukup on point. Karena tadi jungler dari Onyx Zenith masih terlalu jauh ada di belakang. That's why kayak bisa langsung diambil. Kan Clara di sebelah kanan belakang situ membuat dia gak terlalu dekat. Tapi uset. Maksudnya steel cable demi steel cable dikeluarkan menuju ke arah Crunchy yang on point. Armor Titan-nya benar-benar bisa ditebas lehernya. Gak bisa apa-apain di sana. Lihat sekarang Mikasa coba untuk melakukan damage karena belakang. Lihat damage Mei langsung dikeluarin dari gamenya begitu saja. Dan what the heck? God. Mikasa, what apa-apaan ini di sini? Nibudus Passion sudah digunakan untuk clear wave-nya, tapi itu play yang sangat baik. Oke, tapi dari seorang Alim coba untuk maju ke arah depan sana. Knock-out dikeluarkan, tapi ditelan, dilepehin, dijilat. Langsung dihajar lagi dengan Endless Shard-nya. Dan Alin pun kali ini harus tumbang. Dihajar sama seorang Brody. Lips-nya masih menjaga jaraknya dengan cukup aman, tapi kelar. Dia langsung mencoba untuk mundur ke arah belakang. Walaupun Mikasa sudah mulai datang. Steel cable menuju ke arah depan sana. Digesek-gesek, Kator juga dikeluarkan. Walaupun dari Gumi sampai harus flicker ke arah belakang. Tapi BC terbuka lebar. Dan langsung dipukul kemenangan untuk Morph Minerva di game yang kedua. Wow, performa yang sangat bagus dari Mikasa, dari Morph Minerva berhasil untuk mendapatkan tie 1-1 sekarang. Gila sih, itu respect banget sih, respect banget.